Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayani Graha dengan NP 24/2021-023. Pada kali ini kita akan memahami mengapa sebuah penulisan bukan hanya sebagai media komunikasi, melainkan juga sebagai buah pemikiran, sehingga terkadang kita bisa melihat bagaimana kemampuan menstrukturkan permasalahan seseorang dari cara dia menulis. Prinsip-prinsip penting dalam menulis. Tidak sedikit di antara kita yang merasa kesulitan dalam menulis, bahkan sampai terbebani. Prinsip-prinsip penting dalam menulis. Tidak sedikit di antara kita yang merasa kesulitan dalam menulis, bahkan sampai terbebani dengan tugas-tugas menulis. Sehingga bisa dibilang menulis memiliki tantangan tersendiri, bahkan pada saat memulai hingga penyelesaian penulisan. Namun, dari rujukan yang saya baca, kesulitan yang paling utama pada saat menulis adalah pada saat kita ingin memulai. Sebelum berbicara secara lebih khusus mengenai berbagai bentuk tulisan yang biasa ditugaskan, alangkah baiknya para mahasiswa memahami sedikit mengenai klaim-klaim filosofis tentang menulis. Berikut ini dapat disampaikan 4 klaim mengenai menulis yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh Webb dan Durant tahun 2005. Pertama, menulis berarti mengkonstruksi. Klaim ini menyatakan bahwa menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan proses mengkomposisi, dalam kata lain sebuah keterampilan untuk atau membangun sesuatu. Dalam proses membangun ini, seorang penulis perlu melakukan kontrol terhadap beberapa hal utama seperti argumen, struktur, informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, dan teknik penulisan, serta penyajiannya. Pada poin pertama ini, menegaskan bahwa menulis bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan ide, tapi untuk mengkomposisi. Apa itu mengkomposisi? Yaitu kita mencoba menstruktur data, informasi, argumentasi, dan justifikasi menjadi satu penyajian yang mempermudah pembaca dalam memahami artikel ataupun kalimat tesis yang ingin kita bawa. Ketiga, menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat seperti halnya berbagai bentuk visual, diagram, dan hasil perhitungan angka. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu penulis dalam mengorganisasikan ide dalam urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pikirannya. Karena itulah pikiran dan alat yang dapat muncul dan terefleksi. Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisan yang dibuatnya. Keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginterupsi pembicara untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai hal yang dibicarakan, sehingga pemahaman dapat berjalan lebih mudah. Poin terakhir merupakan yang terpenting, di mana tidak ada penulisan yang baik tanpa proses pembaca yang cermat. Tidak ada penulisan yang baik tanpa analisis yang mendalam. Dan tidak ada penulisan yang baik tanpa proses membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Apa itu tujuan esai? Di antaranya berbagai alasan mengapa penulisan seringkali diberikan. Menurut McLean dan Roth tahun 1969 menyatakan bahwa dapat membuat mahasiswa belajar 3 penting, yakni yang pertama, bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu. Poin untuk mencari tahu fakta dan mencari tahu data, mencari tahu informasi ada di poin pertama ini. Bagaimana merangkai argumen untuk mendukung suatu penilaian isu ataupun topik tertentu berdasarkan nalar dan bukti, sehingga logika berpikir itu menjadi sangat terlatih pada saat kita mencoba menstrukturkan perangkai argumen, data, dan informasi tadi untuk mendukung suatu kesimpulan yang kita sampaikan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur yang koheren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.